Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Karisma Islamia, Saya Lawalangi Wahyu Muji Alimin. Saya M. Dimas Afif Hareza. Saya Michael Burhan. Saya Muhammad Rosyadi Anwar. kami akan mempresentasikan bab 7 tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. A. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu berasal dari kata Arab ilm, yaitu masdar dari kata alima yang artinya tahu. Menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua macam. Pertama, pengetahuan biasa yang disebut knowledge. Yang kedua, pengetahuan yang ilmiah. 1. Urgensi ilmu dalam Islam. Terkait dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda, An Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Dari sahabat Anas radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifesti dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut pencari ilmu sebagai orang yang berjihad. Imam Syafi'i pernah menyatakan bahwa siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dia juga harus memiliki ilmu. Yang kedua, integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Satu pepatah Arab yang sangat indah mengatakan, ilmu tanpa iman bagaikan pohon yang tiada berbuah. Perbuatan baik orang Islam tidak akan bernilai amal saleh apabila tidak didasari nilai-nilai iman dan takwa. Dengan demikian, integrasi antara iman, ilmu pengetahuan atau teknologi, dan amal saleh adalah ajaran Islam yang fundamental. Dalam ajaran Islam tidak dikenal bertentangan antara iman, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan amal saleh. 3. Kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. A. Keutamaan orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Allah memberikan kedudukan yang tinggi pada orang berilmu. Penggalan surat Al-Mujadalah ayat 11 menyatakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Rasulullah SAW mengatakan pula bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan merupakan pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Turmudzi. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas kalian bintang-bintang. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Turmudzi. Karena itu, kelak pada hari kebangkitan kepada orang yang ahli ibadah hanya dipersilahkan masuk surga. Maka orang yang berilmu pengetahuan dipersilahkan memberi pertolongan atau syafaat. B. Tanggung jawab ilmuwan. Orang berilmu baik ia disebut ilmuwan, ulama, ataupun saintis atau ahli sains adalah orang yang istimewa. Dengan keistimewaan ini maka ia memiliki tanggung jawab tertentu. Di antaranya 1. Menyampaikan amanat Allah.
Kewajiban seorang muslim tidak saja menerima atau menuntut ilmu, tetapi juga mengamalkan ilmunya dalam kehidupan dan menyampaikan amanat Allah kepada sesama manusia. Dalam Islam, orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya sungguh tercela. Demikian pula dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa mengetahui suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan menjeratnya pada hari kiamat dengan tali dari api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. 2. Menjaga lingkungan. Al-Quran menyuruh manusia untuk meneliti alam semesta agar mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia sendiri, dengan syarat bahwa di dalam penggunaan itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, eksploitasi sumber daya alam harus diiringi dengan upaya menjaga kelestariannya. Terlebihnya lagi bila kerusakan alam itu terjadi, maka manusialah yang akan merugi. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selain itu, kebudayaan juga berarti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadikan pedoman tingkah lakunya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab yang artinya al-adab atau kesopanan. Di masa modern, kata adab dibagi menjadi dua, yaitu adab dengan konotasi terpuji dan adab yang berarti sastra. Namun kata peradaban dapat diartikan kemajuan, kecerdasan, kebudayaan, lahir dan batin. Satu, faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Yang pertama, sebab-sebab kemajuan umat Islam. Pada periode masa kemajuan Islam yang berlangsung antara 650 sampai 1000 Masehi, pada masa ini terdapat 3 kekhalifahan, yaitu yang pertama Khalifah Rashidah, yang kedua Khalifah Bani Umayyah, dan yang ketiga Khalifah Bani Abbas. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Pada saat ini, Baghdad menjadi pusat pemerintahan Abbasiyah yang menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan bagi seluruh dunia. Yang kedua, sebab-sebab kemunduran umat Islam. Sebab-sebab kemunduran umat Islam yang pertama yaitu penyerbuan tentara Mongol ke Baghdad yang dipimpin oleh Genghis Khan dan Hulagu Khan pada abad pertengahan ke-13, memastikan keruntuhan peradaban Islam. Pasukan Mongol membumi hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Yang kedua, secara politik, telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan. Yang ketiga, secara moral. Secara moral, para penguasa kehilangan kredibilitasnya karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Mereka menjadi penguasa yang serakah, pemuja harta, tahta, dan wanita. Kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Pada masa kejayaan Islam, masyarakat Arab benar-benar menjadi rujukan perkembangan ilmuwan di dunia. Sampai di Eropa terdapat lembaga-lembaga terjemah yang menerjemahkan khasanah pemikiran dan keilmuan Arab Islam. Di antaranya yaitu Universitas Cordova yang berpusat di Masjid Cordova, yang kedua sekolah Tulaitullah atau sekolah Saleron. Pada saat itu banyak sekali ilmuwan Muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Jabir bin Hayyan. Nama lengkap beliau yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Azdi. Beliau dipanggil Al-Azdi karena berasal dari kabilah Azad di Yaman. Beliau merupakan ilmuwan di bidang ahli kimia. Yang kedua, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi lahir di Uzbekistan. Beliau seorang ilmuwan yang ahli di bidang matematika, dasar-dasar ilmu aljabar,
ilmu trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Yang ketiga, Al-Hindi. Nama lengkap beliau yaitu Abu Yusuf Yakub Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah dan meninggal pada tahun 876 Masehi. Beliau merupakan ahli dalam bidang astronomi, bidang ilmu alam, dan fisika. Yang keempat ada Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibnu Sina. Ilmuwan ini di Eropa sering disebut dengan Avicenna. Beliau lahir di Avasna di dekat Bahar, Uzbekistan. Beliau sangat ahli di bidang filsafat dan terutama di kedokteran. Dan terakhir, Sabit bin Qurrah. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Hasan bin Marwan Sabit bin Qurrah Al-Harani. Beliau dilahirkan di Haran pada tahun 836 Masehi. Beliau adalah seorang penerjemah yang menguasai bahasa Arab, bahasa Suriah, Yunani, dan Ibrani. Beliau merupakan ahli di bidang geografi, astronomi, matematika, dan filsafat. Kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Yang pertama adalah pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Bahkan wahyu-wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga berisi perintah mencari ilmu atau iqra atau membaca. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada 12 di antaranya, keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, kebanyakan manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Surat Al-Rum ayat 8. Merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Islam sebagai agama samawi, terakhir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan kasanah ilmu pengetahuan. Kebangkitan umat Islam ini bisa ditumbuh kembangkan dengan pertimbangkan aspek internal dan eksternal berikut. Yang pertama adalah aspek internal. Umat Islam harus memiliki kepercayaan tinggi, memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Potensi ini didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Surat Al-Nasr ayat 7 dan 8. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-mu lah hendaknya kamu berharap. Yang kedua adalah aspek eksternal. Umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan keilmuan yang datang dari umat non-muslim. Karena akal yang dimiliki oleh mereka, yang non-muslim pun pada hakikatnya adalah ciptaan dan anugerah dari Allah yang Esa. Seperti Daulah Abbasiyah yang menggabungkan tradisi Islam yang bersumber dari Al-Quran dengan kasanah ilmu pengetahuan dari Persia dan Yunani. D. Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. 1. Next. Menurut J.C. van der, diperkirakan sejak tahun 674 Masehi ada sejumlah komunitas orang Arab di barat Laut Sumatera, tepatnya di Barus, daerah penghasil kapur barus yang terkenal. Namun, sejarah masuknya Islam di Indonesia baru bisa dilacak pada abad ke-13 di Sumatera, hingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Perkembangan umat Islam di Indonesia menurut Yatim dari 193 bisa dibagi menjadi 3 tahap. 1. Singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan Nusantara. Sumbernya adalah berita luar negeri, terutama Cina. 2. Adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah Kepulauan Indonesia.
Sumbernya di samping berita-berita asing juga makam-makam Islam. 3. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. 2. Kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Daerah ini sudah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh, terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama-nama Kerajaan Aceh Besar. Menurut H.C. de Graaf, Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh. Raja pertama yang memerintah kerajaan Aceh adalah Ali Mukyat Syah. Puncak kejayaan kerajaan Aceh terjadi saat dipimpin Sultan Iskandar Muda 1608 sampai 1637 Masehi. Mulai dari Aceh, Tanah Gayo, dan Minangkabau. Semua dimasuki oleh Islam. Perkembangan kerajaan ini bersamaan waktu dengan melemahnya posisi Raja Majapahit. Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Denta Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi Raja Demak pertama. Di Jawa Tengah, setelah Demak runtuh, dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang di Kartasura, Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Di Kalimantan berdiri Kerajaan Banjar yang bertempat di Kalimantan Selatan dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Wujud peradaban Islam di Indonesia. 1. Birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasehat raja adalah para ulama. 2. Ulama dan karya-karyanya ulama Islam terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asraru al-Arifin fi Bayan ila Suluk wa al-Tauhid, berasal dari Fansur, Barus, Sumatera Utara. Ulama yang terkenal adalah Syamsuddin al-Sumatrani, Nurdin Ar-Raini, Aceh, dan Abdul Rauf Singkel. 3. Arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitek masjid-masjid di Indonesia. Masjid Agung di berbagai kota Indonesia merupakan ikon peradaban Islam di Nusantara. Banyak sekali masjid agung yang terbesar di Nusantara, di antaranya Masjid Kuno Demak, Sedang Dhuwur, Agung Kesembung, Cirebon, Masjid Banten, Masjid Baitur Rahman di Aceh, dan Masjid Ampel di Surabaya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.